Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua, para permisa dimanapun Anda berada. Semoga di bulan Natal ini, putra Natal memberkati kita semua. Sebelum saya mengulas atau berbagi pemikiran untuk jauh ke sana, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Baloi alias Alexander J. Balom. Saya menangkapi sedikit dari pemikiran Penawonda alias Evisioman. Pemikiran yang begitu luar biasa, gagasan yang begitu luar biasa sudah dituangkan di dalam suatu video channel Penawonda. Saya sangat apresiasi, luar biasa, sudah memberikan pemikiran-pemikiran yang baik tentang apakah boleh menikah dengan marga sama atau tidak boleh menikah dengan marga sama. Saya pikir topik diskusi ini sangat menarik sekali untuk generasi milenial di zaman sekarang ini untuk berdiskusikan terkait hal ini, karena ini sangat penting. Jadi terima kasih banyak sudah berbagi pemikiran untuk Evis. Saya akan menangkapi pemikiran saudara Penawonda alias Evis Yoman. Sebelum saya menangkapi ada beberapa poin yang perlu saya menangkapi. Cuma saya akan memberikan sedikit pandangan dari saya secara pribadi tentang menikah dengan marga sama. Asal usul marga itu dulunya orang-orang tua melakukan konflik horizontal itu sangat kental, dan itu menjadi tradisi keseharian mereka orang tua. Karena konflik horizontal itu terjadi, sehingga marga itu dibuat supaya memudahkan untuk mengkotak-kotakan atau membuat kelompok-kelompok. Karena konflik horizontal itu terjadi sering perebutan wilayah, perebutan lahan berburu, perebutan wanita atau lain-lain. Sehingga tradisi perang suku itu bertumbuh subur di kalangan masyarakat. Jadi mitos-mitos yang diciptakan oleh orang-orang tua dulu, mitos yang diciptakan pertama adalah jika kalian menikah dengan marga sama, maka kalian tidak akan mendapatkan keturunan, atau keturunan kalian akan mendapatkan malapetaka. Mitos kedua adalah ketika kalian menikah dengan marga sama, maka kalian tidak akan menjadi seorang pemimpin. Mitos ketiga adalah ketika kalian menikah dengan marga sama, maka saat perang suku, tembakanmu tidak akan mati. Orang tidak akan meninggal ketika kita menembak lawan, atau pukulan kami tidak akan sakit, tidak akan terasa oleh lawan gitu. Terus mitos keempat adalah ketika kalian menikah dengan marga sama, maka kalian tidak akan hidup sejahtera. Ada mitos-mitos banyak lagi yang dilakukan, tapi saya tidak bisa sebutkan semua. Jadi 4 poin penting itu mitos-mitos yang dibuat oleh orang tua. Tetapi mitos-mitos itu tidak menjadi kenyataan, dan tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat, dan sekarang ini pun tidak menjadi kenyataan. Nanti saya akan buktikan kenapa tidak ada kenyataan begitu. Ini saya akan buktikan. Terus sekarang berbicara dengan marga sama, misalnya Jigi Balom menikah dengan Itlai yang berasal dari Wamena, tapi dibilang marga sama. Ini
sisilah keluarga dari mana, asal usul keluarga dari mana, yang kita bisa tahu sampai itlai dengan jibalom itu marga sama. Itu dari mana? Sampai bilang jikwa dari Tolikara dengan jibalom dari Lanijaya itu marga sama. Terus Gujangge dari Lanijaya dengan jibalom dari Lanijaya itu marga sama. Ini asal usul dari mana keluarga ini yang bisa mengatakan marga sama? Kita punya pemikiran yang Tuhan sudah berikan yang bijaksana, yang luar biasa. Kita harus berpikir yang jernih, berpikir yang baik. Kalau memang jelas jibalom dengan jibalom itu jelas memiliki asal usul keluarga yang jelas. Itu memiliki asal usul keluarga yang jelas. Jadi itu memiliki keturunan yang sama, tetek moyang yang sama, jadi bisa dikategorikan tidak bisa menikah dengan. Tetapi kalau itlai dengan jibalom, jikwa dengan jibalom, gujangge dengan jibalom dikategorikan sebagai marga sama, saya pikir itu tidak masuk logis karena tidak memiliki keturunan yang jelas. Jadi itu tidak bisa dikategorikan marga sama. Terus kalau berbicara mengenai marga sama di dalam agama jelas ya, itu tidak ada melarang. Di dalam Kejadian 1 sampai dengan seterusnya itu menceritakan tentang Allah menciptakan Adam dan Hawa, terus hewan dan tumbuh-tumbuhan saja. Jadi tidak menceritakan tentang marga sama di situ. Jadi itu sudah jelas di dalam firman Tuhan tidak mengatakan. Jadi kita jangan menambahkan firman Tuhan dan mengurang firman Tuhan, tetapi kita ikuti apa yang sudah ada dalam firman Tuhan. Begitu. Jangan Tuhan sudah memberikan akal budi, kepintaran, kecerdasan ini malah kita menambah dan memutarbalikkan kebenaran. Itu sangat membahayakan, itu sangat dilarang oleh Tuhan. Jadi itu di dalam Alkitab tidak ada. Jadi sekarang saya menangkapi sedikit dari itu pemikiran saya yang saya sampaikan ya, itu pemikiran saya yang saya sampaikan, tapi saya akan menangkapi sedikit dari pemikiran dari saudara Evisioman yang mengatakan bahwa di dalam agama kalau kita mau mencari marga itu pemikiran yang dangkal. Saya pikir ini yang sangat membahayakan. Anda punya pemikiran yang cerdas, hikmat pengetahuan yang Tuhan sudah berikan, itu gunakan baik-baik. Jangan menambahkan dan mengurangkan yang ada dalam firman Tuhan. Jangan menambahkan. Kita harus ikuti apa yang sudah ada dalam firman Tuhan. Kita harus ikuti. Itu dalam agama. Terus kalau di dalam sosial yang tadi sudah disebutkan ada 3, jadi flora, fauna, dan manusia. Hewan, tumbuhan, hewan, dan manusia. Saya pikir itu memang perbedaan yang jelas. Memang manusia punya akal budi, kepintaran, kecerdasan yang Tuhan berikan. Kita gunakan baik-baik. Masa coba ini masuk, ini nalar berpikir seperti bagaimana nih? Saya bingung sekali kalau kita menikah dengan marga sama disebut dengan pemikiran sama dan hewan. Ini saya pikir terlalu dangkal, pemikiran itu tidak masuk logis gitu ya, tidak masuk logis. Jadi Tuhan berikan hikmat pengetahuan, itu kita coba berpikir yang jernih, yang logis begitu. Jadi masa kita harus menikah dengan hewan? Kan tidak mungkin. Nah, itu yang Tuhan berikan hikmat untuk kita berpikir bahwa kita harus menikah dengan manusia. Nah, gitu. Dengan manusia, bukan dengan hewan. Jadi itu ya, kita harus berpikir ke arah sana.
Terus berbicara mengenai menikah dengan marga sama, dampak atau stigma yang diberikan oleh masyarakat. Kalau menikah dengan marga sama adalah berarti kita sama pemikiran dengan binatang, hewan. Tadi kan saudara sampaikan seperti itu. Kalau memang seperti itu, sekarang gubernur sekarang Lukas NMB yang menikah dengan marga sama, berarti dia punya pemikiran sama dengan hewan. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi memang saudara menyampaikan seperti itu. Karena Bapak Lukas NMB memiliki istri yang marganya sama. Dan kalau memang mitos yang dibangun bahwa kalau menikah dengan marga sama maka anaknya itu tidak akan bertumbuh subur atau tidak akan berkembang atau pemikirannya terganggu, terus kecerdasannya akan menurun, seperti itu. Sekarang buktinya Bapak Lukas NMB, ya mitos-mitos yang disampaikan oleh orang tua bahwa menikah dengan marga sama tidak akan menjadi pemimpin, tapi buktinya Bapak Lukas NMB menikah dengan marga sama sudah menjadi pemimpin dan panutan seluruh rakyat Papua. Dan anak-anaknya juga sudah cerdas luar biasa, sekolah semua di luar negeri, yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu luar biasa. Jadi saya pikir pemikiran yang tadi disampaikan bahwa menikah dengan marga sama adalah orang yang pemikiran sama dengan hewan, saya pikir itu terlalu dangkal, pemikirannya terlalu dangkal. Jadi itu tidak perlu diucapkan gitu. Kalau terus ada lagi menikah marga sama termaksud pelaku dosa keturunan. Menikah marga sama pelaku dosa keturunan yang disampaikan oleh saudara tadi. Ini dosanya dari mana kalau menikah dengan marga sama? Dosanya dari mana? Sedangkan Alkitab tidak melarang itu. Apakah saudara Tuhan yang mengucapkan hal itu? Ini kan Tuhan tidak melarang. Dosanya dari mana? Dari hukum adat. Berarti saudara tidak menerima Injil seutuhnya, masih setengah-setengah, mesti dipertanyakan begitu. Jadi kita ambil firman Tuhan seutuhnya. Jadi itu tidak ada dosa, menikah dengan marga sama tidak ada dosa. Jadi coba Tuhan sudah memberikan hikmat, pengetahuan, kecerdasan, kepintaran di kita ini. Kita harus berpikir yang jernih ke sana. Jadi saya ini memang kebiasaan yang orang tua lakukan di masa lampau yang menjadi tradisi dan adat, istiadat. Yang baik kita bisa terima, yang tidak kita tidak usah terima begitu. Selagi menikah dengan marga sesama, selagi tidak menantang aturan kebenaran firman Tuhan, kita boleh lakukan. Selagi tidak menantang undang-undang Republik Indonesia, ya kita bisa buat. Selagi tidak menantang undang-undang adat, kita bisa buat. Sekarang tidak ada undang-undang yang membuat supaya orang menikah dengan marga sama mendapatkan hukuman. Ini kan tidak ada juga. Jadi selagi tidak ada, ya apa boleh buat kalau kita melakukan. Jadi jangan pernah membatasi hak asasi manusia untuk bebas memilih. Jadi, kalau kita bilang bahwa begini begitu tidak boleh, begini tidak boleh begitu, kita sudah mengatur hidup orang lain. Kita sudah membatasi hak asasi manusia. Jadi silakan freedom kepada manusia, memberikan kebebasan kepada manusia untuk dia memilih. Pada intinya mau dengan mau, jangan sampai secara pemaksa. Kalau ada pemaksaan, berarti itu dikategorikan sebagai akan mengenakan pasal, kemudian akan juga melanggar hukum Taurat, kebenaran firman Tuhan. Itu sudah melanggar. Jadi
tidak ada pemaksaan ketika menikah dengan marga sama. Ya mungkin itu pemikiran saya, terus sekaligus saya menangkapi sedikit dari pemikiran saudara Evisioman. Mungkin ada kata-kata yang kasar atau kalimat yang menyinggung perasaan saudara Evis ataupun para permisa yang sedang menyaksikan. Itu mohon maaf, yang baik bisa diterima, yang tidak baik bisa ditinggalkan. Mungkin pemikiran saya seperti itu. Jika ada yang mau menangkapi atau berdiskusi, bisa saya bisa membuka topik di masing-masing honai supaya ini bisa hangat bertumbuh subur untuk diskusi terkait hal ini. Dan harapan saya juga mungkin ada Natal sejauh Bali Hikmalani sejauh Bali bisa mengadakan diskusi terkait hal ini agar kita bisa berdiskusi lebih dalam terkait hal ini, dan generasi muda apa yang harus kita lakukan ketika melihat situasi dan perkembangan seperti ini, dan kita bisa menyimpulkan dan membuat satu gerakan. Mungkin begitu. Jadi harapan saya ruang untuk kita berdiskusi nanti ada begitu. Mungkin seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Putra Natal memberkati kita semua. Amin.